Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala kali ini. Dan sebelum kita mendengarkan pesan gembala, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kembali kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kami melakukan, kami mohon sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Dan biarlah kebenaran firman yang kami dengar dapat memberkati kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mengurapi kami semua, baik hamba-Mu, baik semua orang yang menonton tayangan ini, diberkati oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mulaikan acara ini. Haleluya. Amin. Pesan gembala kali ini berjudul Taat dan bersyukurlah. Mari kita membaca kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dan ayat 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan? Adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup? Yang pasti tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami dan merasakan kebaikan daripada Tuhan. Daud mengungkapkan di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat 2, dia katakan di sana, Engkau Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengungkapkan bahwa tidak ada yang baik selain Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 145 ayat 9 bagian A, dia katakan, Tuhan itu baik kepada semua orang. Jadi tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kita harus bersyukur, karena hampir setiap saat, atau bisa dikatakan setiap saat dalam kehidupan kita, kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus mengucap syukur, kita harus bersyukur. Apa yang dialami bangsa Israel dalam perjalanan dari negeri perbudakan, dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, adalah satu contoh betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam perjalanan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka berjalan di padang, melewati padang gurun, di siang hari Tuhan ada dalam tiang awan, di malam hari Tuhan ada dalam tiang api. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Kebaikan Tuhan tidak hanya sampai di situ, tidak hanya sampai menyertai dalam perjalanan. Kebaikan Tuhan tidak hanya menyertai mereka di siang hari, di malam hari. Bahkan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 4 dikatakan di sana, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Begitu luar biasa Tuhan menyertai, begitu luar biasa Tuhan memperlihatkan kebaikannya kepada umatnya pada waktu itu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun bangsa Israel mengecap, mengalami kebaikan Tuhan secara luar biasa, tapi bangsa Israel sulit untuk mengucap syukur pada waktu itu. Pandangan mereka hanya terhadap pada
persoalan berkat saja. Pandangan mereka hanya terarah pada perkara-perkara yang lahiriah saja. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak bermaksud untuk mencelakakan mereka. Tidak ada maksud Tuhan untuk yang jahat bagi mereka. Tapi Tuhan membawa mereka berjalan di padang gurun untuk mengajar mereka, membuat mereka dewasa. Mengajar mereka supaya mereka sadar bahwa kehidupan ini bukan hanya persoalan makan dan minum, bukan hanya persoalan perut, tetapi ada perkara rohani yang harus diperhatikan. Karena itu jauh lebih penting, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan ketaatan kita melakukan perintah Tuhan. Bagaimana kita belajar bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Itu yang dibuat oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan sengaja membawa mereka berjalan di padang gurun 40 tahun. Supaya mengajar mereka, mengingatkan mereka bahwa bukan hanya persoalan perut yang harus menjadi perhatian mereka. Tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan, bagaimana ketaatan mereka dalam melakukan perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali Tuhan mengizinkan kesulitan, persoalan, masalah ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengalami satu masalah yang kelihatannya begitu sukar, kelihatannya begitu sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesulitan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu adalah sebagai satu bentuk disiplin daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita, ya, melatih kita untuk benar-benar bergantung hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Musa menyampaikan kepada umat Tuhan apa yang ingin Tuhan mau dari kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Yang pertama, Tuhan mau supaya mereka takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditentukan oleh Tuhan, mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan hal ini harus mereka lakukan, saudara, sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, kalau pertanyaan ini datang kepada kita juga, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Maka jawabannya, Tuhan mau supaya kita takut akan Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan Tuhan mau kita hanya beribadah kepada Dia. Dan kalau ini kita lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan selalu melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita akan selalu menikmati berkat dan pertolongan Tuhan. Karena Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Taat dan bersyukurlah, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu saat ini. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan mengajarkan kepada kami untuk kami belajar mentaati segala perintah Tuhan. Dan kami belajar untuk bersyukur atas segala berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati lewat tayangan ini, lewat pesan gembala ini,
Bapak Ibu dapat membagikan kepada teman, kepada saudara, kepada siapa saja, supaya mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.